rumah staf beliau yang namanya beredar itu untuk menemani keluarga. Jadi kita nggak bisa bicara banyak. Nanti Pak Menteri akan mengeluarkan statement. Untuk waktu dan kesempatan saya berikan kepada Pak Menteri. Silakan Pak Menteri. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman media, terima kasih sudah hadir di sini. Untuk meliput, dan ini kami undang secara mendadak tentunya, yang terkait dengan informasi tentang insiden yang dialami oleh pesawat dengan register PKTHT yang dioperasikan oleh PT Indonesia Air Transport atau IAT. Dengan ini kami menyatakan prihatin. Kami terus terang sedih dan prihatin dan berdoa yang terbaik untuk para penumpang dan kru pesawat tersebut. Berikutnya sesuai dengan update terakhir dari Kepala Kantor SAR Nasional Makassar yang dihubungi oleh tim Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP, pada tanggal 17 Januari 2026 pukul 19.20 WIB, status pesawat, kru, dan penumpang sedang dilakukan pencarian atau search and rescue oleh tim SAR gabungan. Jadi saya mohon doa dari teman-teman semua untuk yang terbaik segera bisa ditemukan dan kita bisa tahu persis apa yang terjadi. Kehadiran kami saat ini adalah melakukan klarifikasi terkait adanya informasi yang beredar di masyarakat mengenai logo Kementerian Kelautan Perikanan. Perlu kami sampaikan bahwa benar terdapat pegawai KKP dalam pesawat tersebut yang melakukan misi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui udara atau air surveillance di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Tim air surveillance dari PSDKP atau dari Direktorat Jenderal PSDKP sejumlah 3 orang, yaitu Saudara Ferry Irawan dengan pangkat Penata Muda tingkat 1, jabatannya adalah analis kapal pengawas. Saudara Deden Mulyana dengan pangkat Penata Muda tingkat 1, jabatannya pengelola barang milik negara. Dan Saudara Yoga Naufal, jabatannya operator foto udara. Pesawat yang sedang dalam pencarian tersebut adalah jenis pesawat ATR 42500 yang dioperasikan oleh PT IAT. KKP tentu telah dan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memantau perkembangan pencarian pesawat air surveillance tersebut. Terkait hal pencarian dan penyebab insiden, kami serahkan seluruhnya kepada Basarnas, KNKT, dan Kementerian Perhubungan. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Pak Menteri. Jadi teman-teman bisa mengeluarkan pernyataan lebih lanjut karena statusnya itu search. Bagi teman-teman yang pernah ikut pelatihan media KNKT pasti paham status search itu apa. Jadi kita nggak bisa mengeluarkan statement apapun, tapi benar itu ada 3 pegawai KKP yang jadi manifest. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak atas kesediaan waktunya. Karena Pak Menteri mau langsung geser ke rumah pegawai yang sekarang sedang dicari. Saya mohon kita ke rumah, ya kan ini kan lagi statusnya search. Kan keluarga juga perlu kita temanin kawan-kawan. Ya, mohon pengertiannya. Jadi hari ini terima kasih. Nanti kita akan ada update tentu yang berwenang. Kalau urusan kecelakaan seperti ini atau pencarian nantinya. Kami mengklarifikasi kalau itu benar penumpangnya adalah pegawai kami. Oh, silakan kalau dari Indonesia Air Transport ada bicara. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menginformasikan dari PT Indonesia Air Transport bahwa klarifikasi bahwa kru yang on board ada 7, ada Kapten Andi Dananto, Pak Muhammad Farhan Gunawan, Bapak Risto Adi,
kemudian Bapak Dimurdiono, dan kabin kami ada Florencia Lolita dan Mbak Esther Aprilia. Jadi ada beredar ada 8, jadi kami revisi, kami sampaikan hanya 7 orang saja. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Dan kami turut prihatin juga, dan kami dalam menunggu proses pencarian oleh tim Basarnas dan pihak Kante dan perhubungan. Tim kami sudah meluncur ke Makassar untuk ikut dalam proses tersebut. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kalau prosesnya ini memang sudah sering ya Pak KKP dan pihak maskapai untuk melakukan surveillance terkait foto udara. Teman-teman, kita fokus dulu ya, karena ini kita lagi search, kita jangan ini dulu, kita fokus ini dulu ya, fokus yang ini aja dulu. Kita sudah klarifikasi. Saya jawab dikit deh, ya biar nggak udah nunggu lama terus kalau nanya nggak dijawab. Kita memang punya air surveillance. Nah, air surveillance itu kita kerjasama dengan IAT. Jadi selalu kita gunakan untuk beroperasi di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, khususnya untuk pengawasan di daerah-daerah perbatasan. Jadi laut kita berbatasan dengan laut tetangga, sehingga kita selalu akan melakukan itu, tapi tidak terbatas. Hampir di seluruh WP kita melakukan pengawasan. Saya kira itu ya, cukup. Cukup ya teman-teman ya, terima kasih. Pesan kepada masyarakat dan keluarga. Ya, kita mohon doanya ya. Mohon doanya ini juga Pak Menteri mau Ya pemirsa, itulah tadi barusan kita saksikan bersama konferensi pers terkait dengan jatuhnya pesawat ATR 42500 PKTHT di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Tadi konferensi pers juga dihadiri secara langsung oleh Menteri KKP yang adalah Sakti Wahyu Trenggono. Di mana dalam konferensi pers kali ini pemirsa disampaikan update-nya bahwa pada tanggal 17 Januari per pukul 19:20 waktu Indonesia Barat. Saat ini status pesawat, kru, dan penumpang ini masih dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan. Dan dalam konferensi pers tadi juga Menteri Sakti Wahyu Trenggono melakukan sedikit klarifikasi terkait dengan adanya temuan logo Kementerian KKP, di mana diketahui bahwa ternyata 3 penumpang yang berada di pesawat tersebut merupakan staf dari Kementerian Kelautan dan juga Perikanan, di mana mereka merupakan Deden, Ferry, dan juga Yoga Naufal. Selain daripada itu tadi juga disampaikan ada klarifikasi dari pihak Indonesia Air Transport yang mengatakan pemirsa bahwa total awak kabin yang berada di dalam pesawat, manifest pesawat ini ada 7. Hal ini diklarifikasi karena sebelumnya informasi yang beredar ada 8 awak pesawat yang menjadi korban. Dan diklarifikasi menjadi 7 awak pesawat pemirsa dengan 3 penumpang, total artinya ada 10 korban yang saat ini masih dilakukan pencarian atas jatuhnya pesawat ATR 42500 PKTHT di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Tadi juga disampaikan oleh Menteri Sakti Wahyu Trenggono bahwa memang hingga sampai saat ini pihaknya belum bisa menjelaskan lebih spesifik karena pemirsa hingga sampai saat ini masih dilakukan pencarian. Tim SAR gabungan masih terus berusaha untuk menemukan lokasi titik pesawat jatuh. Informasi terakhir yang kami peroleh pemirsa, hilangnya saat dilaporkan hilang kontak, ini pesawat berada di sekitar Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dengan koordinat 4 derajat 57 menit 8 detik lintang selatan dan 119 derajat 42 menit 54 detik bujur timur. Dan demikianlah breaking news TV One, kita harapkan dan kita nantikan bersama proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.